Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latisna Samsiah dengan NIM C1C023149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu perpajakan, yang akan membahas tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu cara perhitungan pajak. A. Cara perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang kena pajak atau PKB dan atau jasa kena pajak atau JKP yang memiliki pertambahan nilai, dan pemungutan ini hanya boleh dilakukan dan dilaporkan oleh PKP. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Baik, selanjutnya perubahan tarif PPN sudah serentak dilakukan sejak 1 April 2022 hingga kini. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa dikenal dengan UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Selanjutnya, kenaikan akan terjadi lagi menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Sedangkan untuk tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas 1. Ekspor barang kena pajak berwujud, 2. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, 3. Ekspor jasa kena pajak. Pada umumnya, cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya, contoh soal. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terhutang toko Samson yang wajib disetorkan? Jawab, total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 dikali 6 juta sama dengan 120 juta. PPN sama dengan 11% dikali 120 juta sama dengan 13.200. Jadi, PPN terhutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 13.200. Baik, selanjutnya B. Cara perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. PPh 21 final adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan karyawan dari uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Selanjutnya, contoh soal. Rumus perhitungan PPh 21 TER adalah penghasilan bruto dikali persen dari TER A, B, atau C. Tuan A bekerja di PT XYZ dan menerima gaji sebagai karyawan tetap sebesar 8 juta setiap bulannya, serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 setiap bulannya. Tuan A belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapa besar PPh 21 yang dipotong perusahaan setiap bulannya untuk Tuan A? Jawab, dapat diketahui bahwa status PTKP Tuan A adalah TK0, yaitu tidak kawin atau tidak memiliki tanggungan, sehingga berdasarkan skema TER, Tuan A termasuk dalam kategori TER A. Lapisan penghasilan Tuan A juga berada dalam rentang di atas 7,5 juta sampai 8,55 juta dengan besaran tarif 1,5%. Maka besaran pajak Tuan A untuk masa pajak Januari sampai November masing-masing setiap bulannya adalah penghasilan bruto per bulan dikali tarif efektif bulanan sama dengan 8 juta dikali 1,5% sama dengan 120.000. Selanjutnya, sedangkan untuk masa pajak Desember sama seperti yang berlaku sebelumnya, yaitu menggunakan tarif pasal 17. Pertama, penghasilan bruto per tahun sama dengan 8 juta dikali 12 bulan sama dengan 96 juta. 2. Pengurangan, yaitu biaya jabatan ditambah iuran pensiun sama dengan 6 juta. Ketiga, penghasilan neto per tahun Tuan A sama dengan 96 juta dikurang 6 juta sama dengan 90 juta. Keempat, PTKP Tuan A sama dengan 54 juta. Kelima, PTKP Tuan A sama dengan 90 juta dikurang 54 juta sama dengan 36 juta. Terakhir, PPh 21 setahun sama dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh kali PKP setahun sama dengan 5% dikali 36 juta sama dengan 1,8 juta. Selanjutnya, sehingga besaran pajak PPh 21 bulan Desember, PPh 21 setahun dikurang PPh 21 masa pajak Januari sampai dengan November sama dengan 1,8 juta dikurang 120.000 dikali 11% sama dengan 480.000. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu norma perhitungan.
Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan norma yang berguna dan dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak sebagai dasar perhitungan PPh terhutang 25/29. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan dalam mencari penghasilan neto. Setelah memperoleh besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besar PPh terhutang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Selanjutnya, contoh soal. Rumus norma perhitungan penghasilan neto yaitu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikali tarif persentase NPPN. Tuan A, seorang pengusaha pedagang besar cat berdomisili di Jakarta, memperoleh penghasilan bruto sebesar 3,5 miliar setahun dan melakukan pencatatan atas usahanya tersebut. Tuan A berstatus menikah dan memiliki satu anak atau K1. Untuk mengetahui besar pajak penghasilannya yang dikenakan atas penghasilan dari usaha Tuan A, maka harus menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN terlebih dahulu. Jawab. Berikut tahap perhitungannya. 1. Mencari tarif persentase perhitungan netonya. Kode KLU Pedagang Besar Cat 46637. Tarif persentase NPPN Pedagang Besar Cat untuk wilayah Ibu Kota Provinsi Jakarta sebesar 25%. Kedua, menghitung penghasilan neto. Sama dengan 3,5 miliar dikali 25% sama dengan 875 juta rupiah. Selanjutnya, 3. Menghitung penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto dikurang PTKP tanggungan 1, sama dengan 875 juta dikurang 63 juta dari PTKP tanggungan 1 sama dengan 812 juta. Selanjutnya, 4. Menghitung PPh terhutang. Penghasilan kena pajak dikali tarif umum pasal 17 UU PPh, perhitungannya 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta, 30% dikali 158 juta sama dengan 47 juta 400, total PPh terhutang sama dengan 205 juta 400 ribu rupiah. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dr. Aulia Rais merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktek di Kota Bandung. Selama masa tahun pajak 2020, Dr. Aulia Rais memiliki penghasilan bruto sebesar 750 juta. Bila Dr. Aulia Rais menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan itu, hitunglah berapa penghasilan neto dan PPh pasal 21 terhutangnya bila status Dr. Aulia Rais adalah belum kawin tanpa tanggungan. Jawab. Berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu berapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 17 PJ 2015 atau per 17 2015 untuk pekerjaan praktek dokter umum. Oleh karena tempat praktek dokter umum Rais adalah di Kota Bandung, maka sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah 50%. Adapun perhitungan penghasilan neto dan pajak terhutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan neto 50% dikali 750 juta sama dengan 375 juta. Penghasilan tidak kena pajak atau tidak kawin tidak ada tanggungan sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan 375 juta dikurang 54 juta sama dengan 321 juta. Selanjutnya PPh 21 terhutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500. Selanjutnya 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 71 juta sama dengan 17.750. Total PPh 21 terhutang 2020 sama dengan 50.250.000 rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan penulisan yang kurang tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.